Selamat sore, Namik, Nahwin, Nahwisa, Kondoli, Kiedigul, Entagol, Waninggapka. Kembali lagi bersama saya Elsye Titi Halawa pada acara Talk South Papua, Papua Selatan Berbicara. Di sore hari ini saya sudah berada di Monumen Kapsul Waktu Merauke. Dan tentunya sudah bersama-sama juga dengan narasumber yang luar biasa tentunya dan tidak asing lagi bagi masyarakat Provinsi Papua Selatan. Di sini sudah ada bersama-sama dengan kita Bapak Albertus Muyak SE MSI. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Iya, Bapak boleh dong menyapa masyarakat Provinsi Papua Selatan yang sedang menyaksikan live kita di Info Kejadian Kota Merauke, Bapak. Selamat sore masyarakat Papua Selatan. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Selamat bergabung bersama Provinsi Papua Selatan. Ini provinsi yang paling baru yang ada di tanah Papua. Iya. Baik Bapak, terima kasih sudah mau hadir dalam acara kita. Dan di sore hari ini kita ingin berdiskusi dengan Bapak dengan tema kita kali ini, dinamika baru di Provinsi Papua Selatan dalam perspektif tokoh masyarakat MAPI di Merauke. Untuk itu kita ingin mendengarkan pandangan Bapak berkaitan dengan dinamika baru yang nantinya akan ada di Provinsi Papua Selatan. Baik, terima kasih. Jadi Provinsi Papua Selatan ini perjalanan yang sangat panjang sekali. Dan kita sudah sampai kepada ujung perjalanan dari seluruh perjuangan yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, pionir-pionir kita. Itu salah satunya itu Bapak John Kuluba Gepse dan seluruh saudara-saudara yang lain. Dan kami juga ikut dalam perjalanan itu. Sehingga Papua Selatan sudah terbentuk oleh pemerintah pusat. Papua Selatan ini milik orang-orang di Papua Selatan. Baik Kabupaten Merauke, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten MAPI, dan Kabupaten Merauke. Dan juga seluruh saudara bersaudara Papua Selatan yang ada di seluruh Indonesia. Iya Bapak, dan tentunya di Provinsi Papua Selatan kali ini Bapak, kita akan menghadapi dinamika-dinamika baru ini Bapak. Salah satunya Bapak ketika Provinsi Papua Selatan ini sudah ada tentunya akan kebanjiran masyarakat dari luar Provinsi Papua Selatan itu sendiri Bapak. Nah ini juga menjadi kekhawatiran bagi sebagian besar anak-anak Papua yang ada di Provinsi Papua Selatan bahwasanya mereka khawatir bahwa mereka tidak akan ada dalam ruang-ruang yang ada di Provinsi Papua Selatan Bapak. Mungkin dalam kesempatan kali ini Bapak bisa memberikan gambaran ataupun motivasi kepada anak-anak kita bahwa mereka juga dapat terlibat dalam menduduki posisi-posisi di PPS ini Bapak. Baik, terima kasih. Jadi untuk pertama saya bicara tentang pemerintahan, birokrasi. Siap. Untuk Provinsi Papua Selatan. Dalam hal ini bahwa kita kembali kepada birokrasi bahwa semua saudara bersaudara khususnya seluruh ASN Papua Selatan semua orang mampu. Semua orang yang bisa bekerja, semua orang yang bisa menunjukkan kualitas dan kinerja. Saya tunjukkan, kasih tahu bahwa saya sendiri salah satunya mantan Kaban Keuangan Kabupaten Merauke. Saya bisa tunjukkan kinerja saya bersama dengan seluruh staf saya di BPKD dan seluruh kepala-kepala SKPD di Kabupaten Merauke. Kita bisa buat IWTP itu 5 kali berturut-turut. Artinya bahwa kami itu mampu. Tinggal kembali kepada pimpinan. Pimpinan harus memberikan suatu kepercayaan, memberikan suatu kewenangan kepada anak-anak asli Papua Selatan. Itu permintaan saya secara pribadi. Karena satu bahwa kita juga punya kemampuan yang bisa diukur dari kualitas, dari kinerja. Kalau seorang birokrasi, dalam birokrasi itu kinerja per tahun itu dihitung, diukur. Berapa dana yang keluar, berapa yang dihasilkan, apa manfaatnya kepada masyarakat. Itu terukur betul. Itu sangat terukur sekali Bapak. Bisa ya? itu terukur. Iya, karena itu ada laporan yang namanya laporan keuangan pemerintah daerah, itu terukur sekali.
Sehingga disitulah kita bisa tahu kemampuan seorang kepala SKPD, kemampuan seorang kepala dinas, seorang kepala badan, seorang apa pejabat-pejabat yang lain, ada, ya, sehingga itu terukur kualitas dia. Kualitas dia, ya, Bapak. Sehingga pemerintah punya kewajiban pada saat terukur dia ada kurang, pemerintah punya kewajiban memberikan dia untuk melakukan bimbingan teknik atau mungkin ada hal-hal yang lain, melanjutkan pendidikan, sehingga sumber daya manusia ini harus diangkat, jangan dibiarkan. Ya, seimbang juga Bapak Ya. ya. Dalam arti berarti seperti yang Bapak jelaskan dari sisi birokrat, artinya bahwa untuk adik-adik kita, saudara-saudara kita yang saat ini masih kuliah Bapak ya, masih sekolah, bahwa mereka jangan sampai putus asa Bapak ya. Karena Bapak tadi sampaikan bahwa anak-anak kita ini mampu, anak-anak kita ini punya kemampuan, tinggal bagaimana memang pemimpin daerah memperhatikan dan mendorong mereka Bapak. Betul. Ya, seperti begitu Bapak ya. Khusus kita yang mahasiswa yang sekarang, anak-anak, paling banyak anak-anak kita yang sudah lagi menjalani pendidikan dalam dunia perkuliahan. Satu yang kita kejar itu ijazah sarjana. Untuk menentukan ijazah sarjana ini satu, harus kita mengukur kualitas kita sendiri begitu. IP itu ukuran begitu. Kalau 0, itu kualitas manusia SDM itu di bawah rata-rata begitu. Itu minimal IP itu 3, sekian. Itu baru orang-orang berkualitas. Untuk mencetak orang-orang seperti ini, kita mulai dari tingkat dasar. Dasar ya. SD, SMP, SMA, lantas ke perguruan tinggi. Tapi kalau dari dasar tidak bisa ditunjukkan dengan bagus, meletakkan dasar pendidikan dengan bagus, di tingkat selanjutnya itu akan terukur. Itu kita ketahuan seperti itu. Lebih dari itu lagi, satu, untuk meningkatkan sumber daya di Papua Selatan ini, kita mulai dari bayi kita harus siapkan. Itu kita harus kerjasama dengan dinas kesehatan, rumah sakit. Bagaimana bayi itu besok dia berkualitas, IQ-nya tinggi, itu bagaimana kasih dia gizi dan segala macam. Kita harus kerjasama dengan orang-orang dinas kesehatan. Asupan gizinya ini memang perlu diperhatikan Bapak ya. Seperti itu. Iya Bapak. Kemudian Bapak berbicara berkaitan dengan pendidikan ya, bahwa memang dari dasar juga anak-anak kita, adik-adik kita memang harus diperhatikan Bapak. Nah, kemudian Bapak ada satu persoalan lagi di Papua Selatan saat ini melihat dengan jangkauannya Bapak. Kita ketahui bahwa topografi di daerah selatan Papua ini cukup terjal Bapak ya. Contohnya mungkin di daerah-daerah pedalaman, akses untuk menuju ke sekolah itu sangat susah, entah itu dari tenaga pendidik maupun siswa-siswinya sendiri. Nah, kira-kira Bapak dengan adanya Provinsi Papua Selatan ini kan kita berharap adanya perubahan Bapak. Kira-kira metode apa yang bisa dilakukan oleh instansi terkait atau pengambil kebijakan berkaitan dengan pendidikan ini Bapak? Karena biasanya kita dengar itu Bapak, banyak guru yang tidak ada di tempat tugas, tetapi ada guru-guru juga yang mengatakan bahwa memang daerahnya sangat susah dijangkau Bapak. Kira-kira nih solusinya seperti apa Bapak? Kalau untuk solusi untuk para ASN yang bertugas di pedalaman ini kembali kepada kebijakan pimpinan. Karena satu, daerah kita ini sudah sangat susah kita tempuh. Jangan kita bicara yang susah lagi. Kita lihat yang dekat-dekat, yang Gandu, Rawabiru, Sota. Itu yang di jalan raya seperti itu. Apalagi belum ada. Sehingga satu, harapan saya bahwa pemerintah harus sampai ke kampung-kampung dan membaca. Karena kita bicara program ini, kita mulai dari RPJP, RPJMD sampai dengan Renstra, ini kan harus betul terukur. Sehingga pemerintah punya kewajiban seperti itu untuk bisa menyentuh sampai ke daerah-daerah pinggiran sana. Saya kasih contoh satu. Iya Bapak. Anak-anak Musamus ini, anak-anak SD YPK ada orang di depan sini SMP, anak-anak KPG yang sekolah di sana, di KPG sana, ini orang pulang jalan kaki begitu. Sehingga pemerintah punya kebijakan, kalau mobil PON itu ada tinggal kurir di situ, kenapa tidak bisa angkat anak-anak ini gratis, bawa ke sana kemari, bawa pulang mereka ke tempat-tempat yang ke rumah-rumah mereka masing-masing. Ini kan kembali kepada kebijakan pemerintah. Kami masyarakat ini hanya memberikan saran. Kita tidak memerintah, tidak apa, tapi memberikan saran.
sehingga ada angkutan gratis yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada anak-anak masa depan ini. Kami ini besok setua. Benar-benar Bapak. Mereka ini estafet untuk membangun negeri ini. Seperti itu. Sehingga kita tidak berdosa untuk anak-anak masa depan. Kita sudah siapkan Papua Selatan, ternyata mereka tidak dinikmati. Itu bukan sebuah visi misi ke depan. Tapi ada Papua Selatan sehingga memperpendek rentang pelayanan pemerintah. Gitu. Kalau besok orang Bovendigul, orang MAPI atau Asmat mau urus APBD, mau pergi ke provinsi Papua, datang ke sini ya paling jalan kaki lah, pakai pesawat sebentar saja seperti itu. Kalau kita bicara MAPI mau pergi ke provinsi Papua, ke Jayapura, dia harus lewat Merauke, Sidika, dia lewat Timika baru sampai ke Jayapura. Biaya tinggi, seperti itu. Biaya ini bisa kita efisiensi dia sehingga bisa membangun untuk kepentingan masyarakat ke depan, seperti itu. Iya Bapak, kita sudah dengarkan dari Bapak, memang perlu sekali ya untuk memang metode ataupun formula yang digunakan, anggaran pun yang didapat, alokasinya tuh harus jelas Bapak ya, sehingga memang bisa sangat menyentuh untuk kebutuhan kita di Papua Selatan ini sendiri Bapak. Bapak, kemudian kita berbicara tentang MAPI Bapak. Dari tadi kita sudah sampaikan, Bapak sudah jelaskan yang Gandur, Sota dan sebagainya. Lalu Bapak di MAPI sendiri kita ketahui bahwa daerah Berawa ya Bapak ya, daerah Berawa kemudian ada beberapa potensi yang ada di MAPI seperti hutan sagu, daerah sagu-sagu yang begitu banyak Bapak. Kemudian juga ada yang dikenal dengan kepala arusnya Bapak ya. Saya melihat ini bahwa ini potensi untuk meningkatkan daerah melalui pariwisata Bapak. Nah, apakah di PPS kali ini Bapak untuk MAPI ke depannya nih Bapak, apakah Bapak bisa melihat ataupun menangkap masukan-masukan dari masyarakat? Karena saya mengikuti di media sosial Bapak, banyak sekali yang menyampaikan aspirasi mereka, keinginan mereka, dan mungkin seperti Bapak katakan tadi, waktu masih di Provinsi Papua sangat sulit Bapak ya, harus ke Merauke, belum lagi ke Timika dan sebagainya. Tapi sekarang sudah di Merauke, rentangnya ini bisa diperpendek dan sangat dekat Bapak. Nah, kira-kira apa mimpi Bapak untuk MAPI di Provinsi Papua Selatan kali ini Bapak? Kalau untuk MAPI ke depan, pertama untuk bangun Papua Selatan ini kita bicara dunia pariwisata. Di sana ada objek-objek wisata yang terkenal di dunia seperti itu. Kalau di Papua cuma di Merauke, di MAPI. Di MAPI ini kapal arus. Sekarang orang pariwisata ini mau pergi ke lihat kapal arus ini kan biayanya tinggi begitu. Kalau kita bicara ekonomis, dia mendingan pergi ke Bali lebih murah seperti itu. Kalau dia datang ke Merauke ini biayanya lebih tinggi. Belum dia sampai lagi ke Bade untuk lihat kapal arus seperti itu. Sehingga pemerintah harus lihat fasilitas-fasilitas baik akomodasi, transportasi, itu dia harus siapkan dengan baik. Sehingga orang datang di sana dengan biaya yang dapat dijangkau seperti itu. Kalau kami ini sudah biasa begitu lihat kapal arus itu sudah biasa. Tapi kalau orang lain dia rasa itu sesuatu yang aneh di dunia. Sehingga ini tanggung jawab pemerintah untuk mendukung pariwisata. Karena dengan pariwisata ini kita akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat sendiri. Ya, tingkat pendapatan dan lain-lain seperti itu. Dan ini membuka peluang kepada masyarakat. Mengapa demikian? Karena satu, pada saat kita tidak membuka peluang itu, masyarakat tetap dalam tingkat pendapatan yang di bawah rata-rata. Ini akan terjadi gejolak. Gejolak itu satu, tingkat kriminal itu dia akan tinggi. Karena tingkat perputaran uang itu tidak ada sama sekali. Orang mempertahankan hidup dengan segala macam cara seperti itu. Sehingga dia harus lakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dia harus lakukan. Tapi untuk mempertahankan hidupnya, dia harus lakukan itu. Sehingga pemerintah harus buka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Baik yang sudah sekolah, kita punya mahasiswa yang besok mereka, ini kita peserjana banyak yang nganggur nih. Sehingga dia harus buka peluang ke sana. Artinya bahwa semua anak yang sekolah, entah di SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi, bukan harus suruh semua orang harus jadi ASN. ASN penerimaan sangat terbatas begitu. Dengan disiplin ilmu, dengan jumlah yang terbatas. Tapi pemerintah membuka lapangan-lapangan pekerjaan yang lain, membuka peluang yang lain, untuk dia juga bisa berkreativitas.
dia berkreativitas dan juga dia bisa buka lapangan pekerjaan untuk teman-temannya sendiri seperti itu. Sehingga dia bermanfaat. Orang tidak sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya negatif dan harus berurusan dengan APH ini, aparat penegak hukum seperti itu. Iya Bapak, benar sekali Bapak ya. Ini yang menjadi kekhawatiran juga Bapak, seperti yang Bapak sampaikan, ketika teman-teman tidak siap, belum siap, kemudian memang tidak diberikan ruang, lalu kemudian dengan semakin banyaknya arus masuk dari luar ke Provinsi Papua Selatan, dikhawatirkan hal-hal yang Bapak sampaikan itu bisa saja terjadi. Bisa saja penyimpangan sosial terjadi. Teman-teman karena tidak ada pekerjaan bisa saja melakukan hal-hal yang negatif seperti begitu Bapak. Nah Bapak, menurut Bapak langkah konkret apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah? Apakah melarang penduduk dari luar untuk berpindah ke wilayah selatan atau seperti apa nih Bapak? Kalau saya sendiri, karena ini dunia sudah terbuka, tidak ada kita harus menutupi diri. Kita terbuka saja. Sekarang kembali kepada kita di Papua Selatan sudah siap tidak begitu? Siap tidak menerima Papua Selatan, siap tidak bangun Papua Selatan. Ini pertanyaan yang harus kita jawab masing-masing seperti itu. Siap atau tidak untuk bersaing ya Bapak ya? Siap kembali bersaing dengan orang lain tidak. Satu hal yang saya perlu sampaikan di sini, ini perlu dukungan pemerintah karena rata-rata kita semua orang Papua Selatan itu punya modal nol begitu. Hanya kita punya kemampuan, kita punya ilmu, kita punya ini. Tapi dunia sekarang ini harus didukung dengan finansial sehingga orang bisa bekerja seperti itu. Memang harus ada dukungan ya Bapak ya. Dan yang Bapak sampaikan sih bahwa memang anak-anak di selatan ini punya kemampuan, mereka juga mampu tinggal diberi dukungan seperti begitu sehingga memang dapat mendorong mereka lagi Bapak. Kemudian Bapak ada satu hal lagi Bapak, kita lihat tidak semua tetapi ada sebagian anak-anak Papua Selatan ini masih merasa minder, kurang percaya diri. Walaupun kita ketahui mereka memiliki kemampuan, contohnya saja Bapak dalam hal kinestetik, dalam hal bermain bola, mereka kalau di lapangan itu sangat cantik Bapak ya. Dan apalagi saat ini lagi semarak-semaraknya Piala Dunia, kita berharap ke depan ada keterwakilan dari Provinsi Papua Selatan yang bisa mengharumkan nama Papua maupun mengharumkan nama Indonesia Bapak. Nah Bapak, menurut Bapak tips ataupun solusi ataupun cara apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri dari anak-anak Papua Selatan Bapak? Karena mereka ada sebagian yang masih tidak percaya diri dan minder berbaur dengan lingkungan yang baru ataupun bersama-sama dengan teman-teman Nusantara lainnya Bapak. Untuk kita punya para mahasiswa atau sarjana yang sudah berhasil ini, satu hal yang saya mau sampaikan bahwa pertama itu harus dilakukan yang pendampingan, harus tetap pendampingan, jangan lepas. Pengkaderan tidak boleh putus Bapak ya. Harus didampingi terus sampai dengan berhasil baru lepas seperti itu. Jadi itu harus ada pendampingan yang kontinu. Setiap saat harus dilakukan karena satu, kita ini tidak pernah belajar di luar tempat, di luar daerah ini. Kalau istilah kita itu biasa cuma di dalam kandang saja begitu. Jago kandang. Ya, jago kandang saja. Tapi kita harus belajar dengan orang di luar. Kalau bisa mereka harus kita tukar kalau istilahnya pertukaran pemuda kah, pertukaran mahasiswa seperti itu. Yang lain belajar sini, kita juga belajar sama mereka seperti itu sehingga buka wawasan mereka. Tapi satu dong, kembali ke sini wajib didampingi, jangan lepas begitu. Didampingi sehingga ada orang yang bisa mendampingi sehingga setelah itu jalan sendiri silakan. Habis itu buka lagi ruang yang lain untuk mereka juga bisa mandiri seperti itu. Saya kasih contoh saja. Kita anak-anak itu banyak yang bisa bikin baik motor gitu, tapi sekarang tidak ada kepercayaan. Artinya tidak ada kepercayaan bahwa tidak ada pendampingan. Kantor migrasi dan pemukiman, ada BLK di sana. Iya. Latihan otomotif latihan dan segala macam. Tapi setelah selesai kan tidak ada ini. Tapi itu harus dilakukan dengan pendampingan. Dikasih modal, pendampingan sehingga dia jalan seperti itu. Harus ada orang yang mendampingi setiap saat. Iya, Bapak benar ya. Salah satu contoh begini, pada saat dia punya bengkel di samping kiri, samping kanannya itu kasih. Dia ada saudara orang di sana seperti itu. Jangan dia kerja sama-sama sehingga dia lepas. Dia bisa bekerja sendiri.
Berarti memang perlu diperhatikan rencana tindak lanjutnya Bapak ya, tidak hanya memberikan alat atau apapun itu, tetapi memang cara menggunakannya juga tuh harus diberikan Bapak ya, sehingga memang ketika sudah bisa keluar dia sudah bisa mandiri dan diharapkan continue Bapak ya. Nah Bapak, kita sudah mendengarkan dari Bapak berkaitan dengan hal itu, tapi kita masih penasaran juga dengan pengalaman Bapak ya, pengalaman dalam dunia birokrat Bapak yang kita ketahui Bapak merupakan sarjana ekonomi Bapak ya, sarjana ekonomi. Kemudian dengan perjalanan Bapak selama Bapak ada di Kabupaten Merauke, Bapak boleh bercerita kepada kita semua untuk memberikan motivasi juga, sehingga anak-anak yang menyaksikan pastinya ada yang tertarik dan mau mengikuti Bapak, dan Bapak juga merupakan teladan ya bagi anak-anak di selatan Papua ini Bapak. Baik, terima kasih. Dari pengalaman saya ini perjalanannya cukup panjang seperti itu. Ada pahit manisnya Bapak ya? Ya, jadi saya selesai kuliah di S1 tahun 89 ya, 99 saya bergabung dengan WWF ya, WWF, World Wildlife Fund for Nature. Dia bergerak khusus di dunia konservasi. Saya kerja sekitar 5 tahun di sana. Dan salah satunya ini Taman Nasional Wasur ini, itu buah karya dari kami nih, yang kerja di sana. Waktu itu masih pemimpinnya itu Mr. Ian Craven, dan kami kerja bersama-sama di sana dari 89. Saya kerja sampai dengan tahun 96, lantas dalam dunia konservasi ini sudah saya melalang buana lah. Kalau kita bicara sudah pernah di Taman Nasional Bali Barat, lantas di Kalimantan Barat, di Foto Sibawa Danau Sintarum, lantas di Cagar Alam Siklop, lantas juga kerja di Manokwari, di Taman Nasional Arfak sana untuk khusus untuk kupu-kupu ini, di Bali Barat, di Jakarta juga. Itu selama 5 tahun. Setelah itu saya masuk pegawai negeri 96. Waktu itu ada formasi 2000 khusus untuk putra putri Papua. Jadi bapaknya Papua, mamanya Papua, atau mamanya Papua, bapaknya Papua, seperti itu. Dan kami ikut perjabatan khusus di Rindam, hampir seluruh tanah Papua ini. Kita hampir 2000 orang, golongan 1, 2, 3, seperti itu. Dan saya ditunjuk untuk jadi ketua, dan Pak Bupati saat ini Bapak Romanus Baraka, dia sebagai wakil ketua sekretaris untuk khusus anak-anak Kabupaten Merauke. Dan kami semua bisa ikut perjabatan dengan baik di Ifar Gunung sana, di latihan semi militer. Dan ternyata orang-orang itu orang-orang disiplin, diajar secara militer. Bangun pagi, datang apel jam berapa, pulang jam berapa, kerjanya apa, seperti itu. Namun sebelum itu di WWF saya dilatih khusus. 1 hari saya kerja itu wajib saya buat laporan. Gitu. Hari dari pagi sampai di sore saya kerja apa. Seperti itu, laporannya seperti apa. Setelah itu saya 3 tahun jadi staf, dan Pak Bupati waktu itu masih Pak Soekarjo. Saya dipercayakan untuk jadi Kasubag Pembukuan tahun 99. Lantas 2003 saya dipercayakan sebagai Kasubag Pembukuan, Kasubag Anggaran pada badan bagian keuangan Sekda Kabupaten Merauke. Waktu itu keuangan masih jadi bagian. Lantas 2006 sampai dengan 2009 saya sebagai Kepala Badan Keuangan Sekda Kabupaten Merauke. Waktu itu masanya Bapak Bupati, Bapak John Glubagepse dan Bapak Waryoto, Wakil Bupati. Setelah itu saya dipindahkan menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Itu harus kerjasama dengan pemerintah Papua Nugini dan Australia. Saya kerja di sana 7 tahun. Dan banyak hal yang kita lakukan kerjasama dengan pemerintah Papua Nugini dan pemerintah Australia. Karena Kabupaten Merauke ini berbatasan langsung dengan PNJ dan dengan Australia, seperti itu. Paling banyak masalahnya paling dominan itu kita penilaian yang suka
pergi mencari di sana dan lewat batas-batas negara, karena ini batasnya air, sehingga harus bisa baca ya lintang dan bujur ini, seperti itu. Setelah itu Pak Bupati juga percayakan saya untuk jadi Kepala Badan Keuangan selama 4 tahun, dan di keuangan seluruh kepala SKPD dan juga Pak Bupati kita bisa membuat WTP untuk Kabupaten Merauke ini 5 tahun berturut-turut. Setelah diganti oleh Kaban yang baru, kita bilang WTP itu yang ke-6 kali berturut-turut. Artinya bahwa kami anak-anak Papua asli itu punya potensi, punya kemampuan dan terukur. Itu di situ yang harus dilihat. Artinya untuk pemerintah Provinsi Papua Selatan ini dilihat bahwa kita ini anak-anak Papua Selatan ini itu punya kualitas, dapat diukur, itu bisa diukur seperti itu. Sehingga saya sebagai tokoh masyarakat MAPI memberikan ya saran kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan, memberikan kesempatan sebesar-besarnya itu kepada anak-anak asli Papua Selatan yang ASN, karena mereka punya kemampuan. Dan itu sudah terbukti Bapak ya? Itu terbukti. Iya. Saya orang MAPI. Jadi banyak orang kira itu saya orang luar. Saya orang MAPI, saya punya bapak orang MAPI, mama saya orang MAPI. Tapi saya bisa buktikan bahwa kita orang Papua Selatan punya kemampuan. Seperti itu. Yang penting satu, kita mau belajar. Iya Bapak, itu menjadi sangat penting Bapak ya. Setelah itu iya, Bapak. saya mutasi lagi ke staf ahli Bupati bidang ekonomi dan pembangunan. Dan sekarang sudah masuk dengan masa persiapan pensiun, sehingga ada generasi-generasi kami yang penerus. Karena usia sudah masuk 60 tahun, sehingga ada generasi-generasi saya yang punya kualitas, ada yang lebih dari saya, punya kemampuan. Dan ini pemerintah Papua Selatan wajib melihat itu. Seperti itu. Jangan memberikan peluang kepada orang lain. Artinya bahwa kita punya potensi ada. Tinggal bagaimana kita memberikan kepercayaan sebesar-besarnya begitu. Untuk mereka bisa jadi pejabat, jadi pegawai, jadi ASN di Provinsi Papua Selatan. Seperti itu. Jangan sampai buat bom waktu, jangan buat bumerang. Sewaktu-waktu orang akan marah begitu. Iya Bapak, benar. Orang Papua Selatan tuh orang baik-baik semua. Iya, Ya. terbukti itu Bapak ya. Orang sangat baik sekali. Seperti itu. Karena kembali kepada semboyan kita, isakut bekai, isakut kai, satu hati, satu tujuan. Dan memang yang Bapak sampaikan benar. Orang Papua Selatan memiliki hati yang penuh kasih. Kemudian Bapak juga sudah sampaikan bahwa Bapak sudah menceritakan ya, Bapak punya perjalanan yang Bapak lalui dari setelah sekolah, kemudian ikut tes ASN, ditempatkan di mana saja, dan ini memang terbukti perjalanan Bapak ini menginspirasi anak-anak Bapak. Nah, apakah dalam masa studi Bapak dulu ketika jauh dari orang tua, keluar dari MAPI sendiri, pernahkah Bapak ada dalam posisi ingin menyerah mungkin karena biaya hidup ataupun jauh dari orang tua, ataupun Bapak mengalami persoalan-persoalan dinamika seperti apa? Mungkin Bapak bisa berbagi juga untuk kita semua, sehingga teman-teman kita semua yang mendengarkan pengalaman Bapak ini dapat termotivasi juga Bapak, karena saat ini masih banyak juga yang ketika mengalami persoalan akhirnya mundur seperti begitu. Baik, terima kasih. Ini pengalaman yang tidak sama dengan pengalaman mahasiswa hari ini. Seperti itu. Dulu kita kuliah di Uncen sana itu cari makan sendiri. Kalau bicara beasiswa, hari ini adik-adik, anak-anak mereka boleh pegang handphone. Kami dulu telepon itu pakai koin untuk telepon orang tua. Kalau dia ada, kalau tidak ada ya kita mau bilang apa, seperti itu. Tapi satu, semangat yang ada dalam diri kita itu yang sangat penting. Begitu. Karena tujuan saya satu, saya mau dapat ijazah sarjana begitu. Karena pesan orang tua saya satu, dia bilang keluar dari rumah ini balik kembali itu bawa ijazah sarjana ke dalam rumah ini. Dan itu motivasi untuk saya harus berusaha sungguh-sungguh. Soal makan tidak makan itu biasa itu. Tapi hari ini beda. Artinya semua anak-anak mereka nikmati beasiswa mereka. Ini yang harus dimanfaatkan dengan baik begitu.
Karena satu, kita harus pisahkan prioritas dengan hal yang bukan prioritas. Saya kasih contoh satu. Saat ini anak-anak yang kuliah ini, ya, SPP saja mereka tidak bayar. Padahal pemerintah kasih mereka itu uang saku, uang SPP. Mereka lupa padahal itu ada sesuatu yang prioritas yang harus diselesaikan, bukan beli HP atau segala macam. Kami dulu tidak tinggal di rumah sewa begitu. Tapi kita bisa selesaikan perkuliahan kami itu dengan baik seperti itu. Tapi itu perjalanan yang beda. Kalau kita bicara hari ini itu sangat beda sekali. Kita bisa telepon, kita bisa video call dan segala macam. Saya cuma sekali bisa pulang ke sini pada saat saya susun skripsi tentang koperasi Maksota. Dan kesimpulan saya terakhir, koperasi itu dia akan bangkrut karena orang-orang kampung di sana itu paling banyak mengutang seperti itu. Dan saya kembali ke sini, koperasi itu dia bangkrut. Dan itu salah satu kesimpulan saya bahwa kita masyarakat masih, kita bilang nomaden lah, masih berharap dengan alam ini, sehingga dunia ini yang kita harus kembalikan mereka untuk bisa berusaha sama seperti saudara yang lain dari pulau-pulau lain di Indonesia. Kalau Indonesia kan cuma satu, bukan Indonesia lain, tapi Indonesia cuma satu. Tapi ada pulau-pulau lain di Indonesia ini, sehingga mereka juga bisa bersaing, bisa ini, sehingga itu tanggung jawab kita orang Papua Selatan untuk bisa merubah diri kita, masyarakat kita. Salah satunya kita harus jadi figur untuk mereka, jadi contoh seperti itu. Saya boleh bilang kamu tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak baik. Saya harus lakukan itu supaya saya jadi contoh untuk orang lain. Harus menjadi contoh Bapak ya. Dan saat ini kita juga mengenal sosok Bapak Muyak ini adalah sosok yang tegas, kemudian juga berani, public speakingnya bagus di depan umum. Ketika Bapak menjadi kepala bagian juga, waktu itu saya sendiri ya sempat bertemu Bapak di dalam ruangan dan memang Bapak sangat disiplin juga. Nah Bapak, kita penasaran dengan kisah hidupnya Bapak ya, pengalaman hidupnya Bapak. Tadi Bapak sudah menjelaskan berkaitan dengan saat Bapak kuliah di Uncen sendiri, jauh dari orang tua dan seperti itu. Bapak, untuk sekarang kita mengenal Bapak dengan seseorang yang memang berani tampil, berani berbicara, berani menyuarakan hak masyarakat juga Bapak sebagai seorang tokoh. Dan saya penasaran Bapak, apakah dulu saat Bapak keluar dari Kabupaten Mapi untuk melanjutkan studi, apakah dulu Bapak pernah menjadi sosok anak yang tadi kita bilang ada sebagian anak yang minder, kurang percaya diri. Apakah Bapak juga dulu sosoknya seperti itu atau tidak nih Bapak? Kalau kembali ke saya orang yang petarung, jadi petarung. Ini tentu mau bersaing dengan orang lain begitu. Artinya bahwa pertama satu, Allah itu ciptakan manusia ini punya keterbatasan, punya kekurangan, sehingga kita harus bergaul dengan orang lain untuk menutupi kekurangan kita. Kita belajar kelebihan dia juga belajar kekurangan kita, seperti itu. Dan itu nanti balance seperti itu. Kalau saya dulu kuliah, saya punya bapak ini kepala lembaga, tapi saya tidak tunjukkan bahwa saya bapak itu pejabat seperti itu. Saya sama seperti teman-teman yang lain, duduk makan, ada makan kita makan dan seterusnya seperti itu. Lantas saya berusaha sungguh-sungguh dengan kuliah, IP saya 3,8, saya dapat super semar, beasiswa super semar. Itu sampai dengan saya selesai seperti itu. Kalau di Musamos itu pasti ada biaya-biaya itu dan ini kita beasiswa berprestasi Bapak ya. Jadi kita manfaatkan dengan baik uang itu seperti itu. Tidak kita pakai untuk hal-hal yang sebenarnya negatif. Satu hal yang saya mau sampaikan untuk seluruh anak-anak mahasiswa, baik pelajar dan mahasiswa ini, bangun pikiran positif gitu. Jadi itu positive thinking itu wajib bangun begitu dalam hidup kami ini seperti itu, sehingga kita bisa bersaing dengan orang lain. Tapi kalau kita mulai bangun dengan negative thinking, sudah terakhir itu kita yang kecewa, tidak suka, tidak senang yang timbul dalam hati kita. Tapi kalau kita bangun dengan positive thinking, kita akan bangun dengan keterbatasan kekurangan kita akan maju kita sama dengan orang lain seperti itu. Itu salah satu pelurunya Bapak ya, harus berpikir positif dulu. Artinya bahwa yang masih minder, masih tidak percaya diri harus berpikir yang positif Bapak ya. Bahwa saya bisa. Bahwa saya bisa, ini merupakan masukan yang baik juga Bapak. Dan Bapak, apakah dalam perjalanan Bapak juga
Bapak ada aktif mungkin dalam organisasi semasa Bapak kuliah, ataukah mungkin organisasi gereja atau seperti apa? Mungkin Bapak juga dalam kesempatan ini bisa berbagi untuk kita semua. Nah, kalau organisasi terlalu banyak yang saya ikut ini. Kenapa Bapak mau ikut banyak ini Bapak? Karena satu, kita belajar berorganisasi ini, kita puasa ini bergaul dengan seluruh teman di seluruh Nusantara ini seperti itu. Saya ikut PMKRI, saya ikut perkumpulan wartawan. Dulu bilang apa kabar dari kampung itu dengan Pak Billy, beliau dia ngajar kita. Lantas saya ikut kegiatan olahraga, bola kaki saya ikut, lantas voli saya ikut, termasuk karate. Dan sampai hari ini saya sudah usia sekian nih, saya dipercayakan oleh teman-teman yang berkumpul di bawah Federasi Olahraga Karate Indonesia, Forki ini, Kabupaten Merauke. Saya ini masih ketua sampai hari ini. Dari dibentuk Forki itu sampai hari ini. Dan saya juga ketua KKI, Kishimuryu M Karate Indonesia. Karena saya orang karate. Saya belajar dari SMP, SMA sampai ke pertahankan perguruan karate ini di Uncen. Teman-teman saya banyak seperti itu. Termasuk yang ada sudah masuk di nasional sana. Salah satu yang terkenal itu Sensei Sakarias Sogrom. Dia pemain nasional dan pemain internasional. Itu karate. Ada wasit-wasit yang kalau sempat lihat pimpin pertandingan internasional yang sekarang di Dubai juga itu, Sensei Manase. Itu guru saya. Seperti itu. Dan itu sangat terkenal. Saya sendiri dan 4 internasional. Saya ujian di Jepang. Seperti itu. Prestasi yang kita baru tahu hari ini Bapak ya. Dan apalagi Bapak tadi lulus dengan cum laude Bapak ya, 3,8 ya Bapak ya. Kemudian dengan Bapak juga aktif di organisasi PEMKRI, ada kumpulan wartawan, kemudian di karate juga Bapak. Bagaimana Bapak bisa membagi waktu Bapak? Ini kan sekarang menjadi tantangan juga untuk para mahasiswa ketika mereka ikut kegiatan banyak di luar. Ada mahasiswa yang belum menyelesaikan kuliahnya, ada juga mahasiswa yang lulus dengan nilai IPK-nya di bawah 3, Bapak. Tetapi Bapak membuktikan Bapak anak Papua Selatan dengan lulus 3,8 dengan intensitas kesibukan Bapak yang begitu padat. Bagaimana caranya Bapak bisa membagi waktu dengan begitu baik ini? Ya, Bapak? ini pertanyaan sangat menarik ini. Pertama satu, kita kembali kepada waktu ini. Waktu itu 24 jam. 24 jam ini dikasih oleh Allah itu sama kita manusia itu yang cacat, lumpuh, tidur di tempat tidur, yang sehat, kaskadu dan segala macam itu 24 jam begitu. Tinggal kita bagi. Untuk Allah itu berapa jam? Kita berdoa ya. Baik teman-teman dari Kristen, teman-teman Muslim ini 24 jam ini kita bagi. Untuk berdoa itu berapa jam? Lantas untuk kami kerja itu berapa jam? Kalau pegawai negeri itu sangat jelas, 7:30 sampai dengan jam 4 itu jam kerja begitu. Kecuali ada pekerjaan di luar jam itu. Lantas kami sudah keluarga, untuk istri dan anak itu berapa jam begitu. Saya olahraga ini tidak setiap hari karena saya sudah bagi waktu untuk kita yang karate ini itu latihan itu 1 minggu itu 3 kali. Sehingga ini saya sudah atur waktu. Lantas untuk saya belajar itu harus berapa jam? Saya punya jadwal khusus. Mata kuliah saya belajar itu hari ini itu apa, besok apa. Saya akan ketahuan bahwa ini buku ini saya tidak pernah, ini saya paling favorit yang ini. Oh, ini ilmu saya ada di sini. Dan ketahuan saya punya checklistnya. Kami manusia ini punya keterbatasan. Kalau kita bilang PlayStation itu kan berapa giga di situ. Manusia ini sangat terbatas begitu, kita paling banyak lupa seperti itu. Sehingga waktu 24 jam itu dibagi dengan baik. Berapa jam saya harus istirahat, berapa jam saya harus pergi lihat keluar saudara saya, berapa jam saya harus rileks santai-santai seperti itu. 24 jam itu Tuhan Allah kasih 24 jam, tidak ada orang yang lebih dari itu. 24 jam, orang lumpuh, orang sakit semua 24 jam seperti itu. Sekarang waktu itu yang harus dipakai dengan efisien. Kembali kepada kita. Untuk mengatur waktu nih Bapak ya. Kembali kepada kita bagaimana mengatur waktu itu dengan baik. Seperti Dan itu Bapak sudah lalui dari Bapak masih sekolah dan itu saya sudah lakukan orang tua juga ya. Saya sudah lakukan untuk bagaimana saya bisa berhasil.
Jadi ini 24 jam, jadi silakan diatur dengan baik saja. Atur dengan baik, di situ kita akan memanfaatkan waktu dengan efektivitas, efisiensi. Sehingga waktu itu dia bermanfaat untuk kami secara positif gitu. Dan tentunya ada satu pertanyaan lagi Bapak, apakah untuk mengatur waktu ini, manajemen waktu ini Bapak sudah dapat dari masih kecil didikan orang tua dan itu yang Bapak terapkan ketika kuliah, ataukah memang ada sesuatu yang buat Bapak berpikir bahwa untuk mengatur waktu ini penting Bapak? Kalau waktu ini memang diatur oleh orang tua, jadi didikan ya. Didikan orang tua. Satu, orang tua ini kan kerja dua zaman, jadi zaman Belanda dan zaman Indonesia. Seperti itu. Disiplin. Jadi kembali kepada kita harus disiplin. Gitu. Kami mau berhasil, orang lain boleh bicara banyak, panjang, lebar, tapi satu yang kita mau berhasil itu tergantung kepada kami sendiri, diri kita sendiri. Mau berubah, mau jadi orang baik, itu kembali kepada kita. Nasihat bisa 1000 orang kasih nasihat, tapi kami sendiri tidak berubah, perubahan itu tidak akan terjadi. Begitu. Dan ini Bapak terapkan juga saat Bapak mulai menggeluti dunia pekerjaan Bapak ya? Ya, betul. Sehingga Bapak tadi sampaikan tahun depan sudah 60 Bapak ya. Tetapi memang saya berasa seperti duduk dengan usia yang masih 40-an ini Bapak. Betul. Ternyata memang karena suka olahraga juga Bapak ya. Ya, satu karena kalau kita bilang dunia olahraga itu semuanya jelas. Mensana in corpore sano. Dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Mantap Bapak nih. Itu sangat jelas sekali. Jadi hidup ini isi dengan hal-hal yang baik begitu. Pada saat kita isi tubuh kita dengan hal yang jelek, kita akan jadi orang jelek begitu. Tapi pada saat tubuh kita ini, pikiran kita isi dengan hal-hal yang baik, kita akan jadi orang baik, orang sukses dan orang-orang yang terkenal. Berhasil dan terkenal Bapak ya. Berarti saya tangkap dari apa yang Bapak sampaikan untuk kita semua ya, pemuda-pemudi Provinsi Papua Selatan, PPS sudah ada, kita harus berpikir positif bahwa kita mampu Bapak ya. Ya. Jangan kita mampu. Iya, kita Betul. tidak boleh minder, tidak boleh takut dan khawatir ya Bapak ya. Sekarang tinggal pemerintah kasih kesempatan kepada adik-adik generasi kita yang penerus kita. Kasih kepercayaan, kasih dia kewenangan, kasih dia jabatan. Seperti itu. Kasih kesempatan untuk pasti dia bisa. Iya, karena memang dia bisa Bapak ya. Kalau saya sangat yakin sekali. Iya. Sangat yakin. Ya. Jangan dilihat dari hal yang kecil. Tapi kita memberikan sebuah kepercayaan dengan sungguh-sungguh seperti itu. Dan dia harus berhasil. Bila perlu kasih dia kepercayaan, bilang besok kau tidak bisa berhasil, saya kasih kau sekolah lagi, orang lain ganti, kau balik kembali, kau tinggal lagi di situ lagi. Begitu. Itu baru kamu hebat. Iya, itu baru benar-benar mempersiapkan kader Bapak ya. Ya. Seperti itu. Dan itu juga merupakan harapan untuk kita semua Bapak ya. Dengan persoalan saat ini banyak juga anak-anak kita yang belum menempuh dunia pendidikan. Kita bisa lihat Bapak di seputaran Kota Merauke dan ada beberapa titik yang memang anak-anak kita nih belum bersekolah. Ini memang menjadi kerinduan harapan kita Bapak untuk memang bisa diperhatikan oleh pemerintah daerah. Betul. Juga Bapak ya. Ya. Kalau kita lihat sekarang kembali kita bilang Aibon ini keponakan semua terlalu banyak. Bilang orang-orang Mapi terlalu banyak seperti itu. Yang bilang kumpul bisi tuain juga kita saudara semua anak orang Papua Selatan seperti itu. Sekarang bagaimana peran pemerintah untuk membantu mereka? Seperti dia tahu bicara tapi mungkin baca dia tidak tahu gitu. Mungkin satu besar dunia ini mungkin dia bisa baca. Seperti itu. Mungkin uang aja 100 rupiah dia bisa masih baca. Oh ini 1000 ini. Tapi bila dia tulis tidak bisa. Seperti. Dan itu tanggung jawab kami bersama begitu. Kami tokoh masyarakat dan pemerintah. Jadi kita tidak bisa buang ke pemerintah. Tapi tokoh masyarakat, pemerintah dan orang tua. Kita punya kewajiban untuk mendidik generasi penerus kita. Sehingga Provinsi Papua Selatan ini jadi milik anak-anak Papua Selatan. Dan tentunya kita tidak bisa saling menyalahkan Bapak ya. Ya. Begitu. Harus saling mendukung. Tadi Bapak juga sampaikan di awal bahwa memang proses masih dalam kandungan dari kecil orang tua pendidikan dasar dari dalam rumah itu harus diperhatikan Bapak ya. Nanti Bapak izin kalau semisalnya ada teman-teman mahasiswa MAPI yang ada di Kabupaten Merauke saat ini, ada teman-teman dari organisasi yang ingin bertemu Bapak untuk mendiskusikan hal ini, Bapak kira-kira apakah bisa Bapak? Welcome. Silakan. Apa ada alamat Facebook mungkin Bapak, Instagram atau untuk kita Facebook, bisa
Facebook berjumpa. tidak ada, saya tidak bisa, saya jarang pakai Facebook karena satu, dunia Facebook itu kan sesuatu yang banyak orang berkeluh kesah. Saya tidak suka orang berkeluh kesah dalam Facebook. Begitu. Kenapa Bapak? Pertama satu, kita bicara sesuatu kenyataan, jangan kita bersungut-sungut begitu. Iya. Memang Bapak Itu punya tempat jiwa bersungut-sungut petarung ya. Kalau Facebook itu tempat orang bersungut-sungut. Tidak boleh begitu. Kita Harus bertarung. Harus bertarung. Iya, begitu. harus optimis Bapak ya, harus positif bahwa kita bisa Jangan kita jadi orang melaluinya. pesimis. Ini negeri ini punya kita, tanah Iya, ini iya. punya kita, dusun ini punya kita, sehingga kita harus jadi orang yang number one. Yes, luar biasa sekali kayak Bapak. gitu. Saya bersyukur hari ini bisa duduk dengan Bapak, saya mendapatkan aura-aura positif itu Bapak. Ya. Dengan apa yang Bapak sudah lakukan, pengalaman hidup Bapak yang begitu luar biasa, dengan berkuliah jauh dari rumah, dari orang tua, dengan intensitas kesibukan. Bapak juga dididik dalam organisasi Persekutuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, karate, sebagainya, tetapi Bapak bisa mengatur waktu dengan disiplin. Ini yang mencontohkan bahwa memang karakter pemimpin yang memang menjadi teladan juga buat kita semua generasi Provinsi Papua Selatan. Terima kasih Bapak. Kita berharap juga pengalaman hidupnya Bapak ini bisa dibukukan Bapak. Sehingga memang bisa ditaruh di perpustakaan daerah, di mana-mana saja ada salah satu tokoh dari Papua Selatan yang menginspirasi Bapak. Saya ada punya catatan buku-buku itu, tapi nanti saya lagi cari orang yang bisa bantu, karena saya coba ada bicara ke Gramedia untuk dong bisa sempurnakan tulisan saya. Siap Bapak. Seperti Kalau itu. iya Bapak, kalau sudah jadi kita bisa bedah bersama Bapak ya. Ya betul. Karena Kita memang saya juga minta dukungan dari Siap, Bapak. anak-anak semua, Iya. dukungan untuk catatan itu, karena itu bisa berguna bagi orang lain. Iya, benar sekali Bapak. Masalah waktu ini menjadi problem juga untuk kita Indonesia wilayah timur Bapak ya. Iya. Untuk mengatur waktu dengan baik itu menjadi tantangan yang begitu besar. Tetapi pengalaman hidup Bapak, karir Bapak sendiri, perjalanannya Bapak ini sudah memberikan teladan yang sangat baik untuk kita semua Bapak. Kita berharap apa yang Bapak punya, Bapak mau berbagi terus dengan kita anak-anak Terima kasih. Papua Selatan Bapak. Iya Bapak, kita masih mau berdiskusi lagi, tetapi memang kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Untuk Terima itu sebelum kasih. kita mengakhiri acara kita sore hari ini, kita ingin mendengarkan closing statement terakhir untuk Bapak, untuk teman-teman yang menyaksikan live kita Bapak, karena izin kita ditonton oleh teman-teman di Kabupaten Mapi, Asmat, Bovendigul, Merauke, dan wilayah lainnya. Jadi mengakhiri seluruh wawancara kami, terus ya tukar pikiran kami. Pertama yang saya harap, bangun pikiran positif bahwa kami bisa, seperti itu. Lantas kedua, harus banyak belajar, banyak membaca, sehingga kita tidak kehabisan kata-kata, seperti itu. Kita belajar dari senior-senior kita, seperti itu. Lantas yang berikut, untuk jadi orang yang berkualitas, itu orang yang harus berjuang sungguh-sungguh. 24 jam ini harus dibagi dengan baik, sehingga bermanfaat bagi diri saya sendiri, lantas bagi orang lain juga dia bermanfaat, seperti itu. Dan yang berikut, bahwa Papua Selatan ini milik kita. Kita semua anak-anak Papua Selatan, Kabupaten Merauke, anak-anak Kabupaten Merauke, anak-anak Kabupaten Bovendigul, anak-anak Kabupaten Mapi, anak-anak Kabupaten Asmat. Sekarang siapkan diri dengan baik supaya besok bisa berguna untuk bangun negeri ini, bangun Papua Selatan. Dia harus maju lebih dari Papua yang lain, Papua Barat Daya lah, Papua Pegunungan Tengah kah, Papua sendiri kah, atau Papua Barat, seperti itu. Karena ini Kabupaten Papua, Provinsi Papua Selatan ini provinsi yang datar, yang luas, banyak hasil bumi. Saya kutip kembali bahasanya Bapak John Glubagese. Jadi kita sudah ini saramu-samu, jangan tanyakan karyaku, tapi jangan tanyakan kerjaku, tapi lihat karyaku, seperti itu. Demikian juga teman-teman dan mereka yang di Mapi juga, usubi ya ukuda takobayaman, artinya bahwa damai bersehati, saling melayani. Di situ ada tersirat hal-hal yang lain begitu. Kalau orang Mapi bilang tako itu dia memberi, berarti ada tersirat sebuah kata di belakang itu amar, engkau berikan apa untuk saya lagi. Dan ini wajib begitu dilakukan.
Kalau saya pemerintah, saya wajib memberikan apa untuk dia itu, membalas kebaikan dia itu, karena dia memberi seperti itu. Demikian juga teman-teman di Bovendigul. Ini bahasa-bahasa yang harus kita terjemahkan dalam kehidupan budaya kita masing-masing seperti itu, dan itu tanggung jawab kami masing-masing. Terakhir yang saya mau closing, satu hal yang saya mau sampaikan bahwa Papua Selatan milik anak-anak Papua Selatan, jadi kita harus saling menghargai seperti itu. Saling menghargai untuk seluruh anak-anak di sini, anak-anak Papua Selatan, berikan mereka prioritas, berikan mereka kesempatan, karena mereka yang tahu dan bisa membangun negeri ini. Mereka yang tahu budaya, mereka yang tahu adat, mereka yang tahu tentang kehidupan masyarakat yang ada di seluruh Papua Selatan, tanah datar Papua Selatan. Terima kasih. Iya. Shalom. Terima kasih Bapak sudah memberikan begitu banyak motivasi untuk kita semua di sore hari ini. Kita berharap ini bukan pertemuan terakhir, ke depan lagi Bapak jangan pernah bosan. Siap. Ketika kita meminta Bapak lagi untuk Tidak apa-apa. memberikan motivasi untuk anak-anak Papua Boleh. Selatan Bapak. Saya sangat tertarik dengan yang disampaikan Bapak tadi, moto dari Kabupaten Mapi. Kita menyapa lagi bersama-sama Bapak untuk masyarakat Papua Selatan semua dengan moto dari Kabupaten Mapi, Usubi Yohokuda Tako Bayaman, atau damai bersehati saling melayani. Dari tempat ini saya Elsie Titi Halawa dan Bapak Albert Muyak pamit undur diri. Terima kasih.